Halo, perkenalkan saya adalah pemilik dari Media Bandung. Kalau teman-teman yang belum tahu mungkin belum pada follow @Media Bandung. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Media Bandung. Nah, kalau Media Bandung sendiri itu kita bukan cuman sekedar semacam media-media biasa. Kita itu bukan terdepan dalam menyampaikan berita, tapi kita ingin menghadirkannya dengan suatu penyampaian informasi yang lain. Nah, yang lebih kita perhatikan di sini adalah suatu momen. Kita ingin mengangkat suatu momen yang berharga yang efeknya nanti bisa dirasakan kembali pada hari nanti. Nah, sesuai tagline-nya, karena Media Bandung sendiri bercerita bukan sekedar berita. Untuk awal mulanya itu saya bikin itu pada tahun 2012, tepatnya 26 Februari 2012. Nah, di situ waktu itu saya melihat peluang untuk media-media lain itu sangat berkembang sekali. Contohnya pada akun informasi lain itu sudah menyentuh rate sekitar satu tweet itu 50.000. Nah, saya di situ melihat peluang bahwa wah, untuk bisnis media melalui Twitter ini sendiri sangat terbuka sekali. Makanya saya juga ikut mendirikan suatu media melalui sosial media. Nah, dari sosial media ini kita berkembang melalui website dan yang lain. Sampai sekarang kita nargetin bahwa si followers kita itu merupakan anak-anak muda Bandung yang gaul serta melek teknologi. Makanya di sini juga untuk para pengiklannya kita targetin untuk yang orang-orang yang memang pebisnis yang telah memiliki brand-brand lokal seperti brand clothing ataupun kafe-kafe yang ada di Bandung. Untuk yang penasaran gimana cara kerjanya di Media Bandung sendiri, itu awalnya kalau pertama kali saya bikin itu memang saya semua kerjaan sendiri, mulai dari admin, mulai dari marketing dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya cuma iseng doang. Jadi sampai pertengahan tahun 2014 ini mulai saya seriusin. Nah, di situ saya mulai cari beberapa rekan-rekan kerja, seperti saat ini sudah mempunyai 4 orang tim. Yang pertama itu untuk web designer sama web developer, yang kedua untuk content designer, terus yang ketiga untuk kontributor lapangan, dan yang keempat untuk finansial. Nah, jadi di situ saya dan 4 orang tim di sana kita bekerja untuk membangun Media Bandung yang lebih baik lagi. Nah, untuk cara kerjanya kita sangat jauh sekali dengan perusahaan media pada umumnya. Kita bahkan jarang sekali untuk ke kantor, tetapi untuk setiap minggu kita diwajibkan hari-hari tertentu untuk ke kantor untuk saling berkoordinasi. Kadang-kadang kita juga bisa melakukan rapat itu via Line, atau kita menggunakan teknologi yang ada seperti kita email, kita sharing file melalui Dropbox, dan lain-lain. Nah, jadi untuk sistem kerjanya itu sangat santai sekali karena kita di sini merupakan perusahaan kreatif, jadi kita tidak terpaut dengan SOP yang ada seperti itu. Nah, jadi berhubung tadi baru minum teh manis, jadi kita bahas hemat manis. Nah, untuk profitnya sendiri yang didapat oleh Media Bandung itu sama kayak media pada umumnya. Kita itu 100% profit kita berasal dari space iklan yang kita sediakan. Cuman dalam menyajikan sebuah iklan, kita mempunyai cara-cara yang unik. Seperti yang tadi, kita berusaha untuk membuat iklan itu bukan seperti iklan, tetapi kita berusaha untuk menceritakannya. Seperti apabila ada brand-brand clothing yang ingin beriklan di kita bikinin sebuah cerita tentang yang berhubungan dengan baju, tetapi nanti pada akhirnya kita akan menyarankan si pembaca untuk mengunjungi tempat brand clothing itu. Nah, untuk prospek kedepannya di perusahaan media itu sangat luas sekali, karena seperti yang kita tahu, kalau media itu bukan sekedar informasi saja. Di baju kita juga bisa media, di gelas ini pun juga bisa media. Jadi untuk pengembangannya itu sangat luas sekali. Kita bisa bikin suatu pesan yang ingin kita hadirkan. Misalkan kita bikin kaos yang bertema Bandung, kita tambahkan juga dengan apa sih yang dimiliki oleh Bandung itu sendiri. Kita ceritakan dalam suatu desain kaos, ataupun dalam cangkir ini, ataupun yang lain. Makanya untuk profit di media sendiri itu sangat terbuka sekali, tidak hanya informasi saja, kita juga bisa membuat event-event yang berhubungan dengan Bandung, ataupun benda-benda yang bisa kita jadikan suatu tempat untuk kita bercerita lebih lanjut. Teman-teman yang ingin magang di Media Bandung, sebenarnya kita juga karena mulai diseriusannya itu pertengahan 2014 ini, makanya kita juga belum pernah menerima mahasiswa magang ataupun yang emang pengen magang belajar untuk di Media Bandung. Makanya
kita sangat terbuka sekali dalam menerima teman-teman jika ingin ikut berpartisipasi dalam perusahaan kreatif ini. Kita sama-sama untuk menginformasikan Bandung itu kepada orang banyak, makanya kita sangat terbuka sekali untuk menerima kesempatan magang bagi teman-teman yang ingin magang di Media Bandung. Nah, untuk caranya itu bisa teman-teman hubungi saja di email kita di kontak@mediabandung.com. Di situ silakan lampirin CV sama portofolio yang pernah dilakukan. Itu saja. Makanya untuk keuntungan yang bisa kita berikan ya nanti bisa kita lihat lagi untuk selengkapnya. Dijamin teman-teman bakalan merasa asik karena kita di sini bukan perusahaan kaku yang serba SOP. Kita di sini mengharapkan kreativitas dan inovasi dari teman-teman semuanya. Tips untuk membuat bisnis seperti ini itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kenapa gampang? Karena kita ngerasa kalau kita cuma nge-tweet aja tapi bisa dapat 50.000 per tweet, itu kan gampang banget kan. Nah, tetapi pas dicoba itu ternyata wah susah banget proses di belakangnya sampai kita mendapatkan followers sebanyak itu, sampai kita bisa mendapatkan pengiklan sebanyak itu. Nah, jadi sih tips simple yang berdasarkan pengalaman saya sih, yang pertama pastinya bikin bisnis itu yang sesuai passion kamu. Contohnya saya dulu, passion saya itu di sosial media. Saya pernah menghandle beberapa akun media sosial di event maupun di organisasi. Nah, makanya mulai dari situ saya belajar gimana cara untuk membuat copywriter tweet yang menarik. Saya mulai belajar tentang tools sosial media. Makanya di situ karena sesuai passion saya juga sangat menikmati untuk menjalankan bisnis ini. Yang kedua sih yaitu tips seperti umumnya, itu ATM, amati, tiru, dan itu modifikasi. Kita karena belum punya basic media, makanya dulu saya sering kepoin itu akun-akun media informasi yang lain. Saya amati bagaimana cara kerja mereka, saya amati bagaimana konten-konten yang mereka hasilkan, terus juga saya amati segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis mereka. Setelah itu saya tiru dan saya modifikasi, terus kita bikin beberapa konsep yang unik, kita bikin diferensiasi supaya kita tidak sama seperti media lain. Kalau toh kita sama, ya buat apa juga, followers juga sudah memilih untuk memilih media lain, sementara kita tidak mempunyai diferensiasi yang sangat unik. Tips terakhir itu tentunya kita harus perbanyak pergaulan, karena di perusahaan media sendiri itu kita sangat membutuhkan sekali yang namanya pergaulan. Kita membutuhkan link dan relasi. Contohnya untuk tim saya sendiri itu saya hampir semuanya itu berasal dari link pertemanan, tidak ada yang membuka open recruitment ataupun yang lain. Terus juga dari partner-partner kita itu juga melalui link pertemanan, pergaulan. Kita juga menjalin hubungan yang baik dengan para pengiklan. Makanya di sini kita dibutuhkan skill berkomunikasi yang baik, terutama dengan para pengiklan ataupun para followers dan lain-lain, untuk ya supaya kita bisa saling mendukung. Karena di media itu sendiri untuk membuatnya menjadi besar kita harus saling support, karena kita juga membutuhkan pertolongan dari orang-orang lain. Nah, gimana, udah pada tahu kan sistem bisnis di Media Bandung. Nah, buat kalian yang punya passion di bidang ini, ayo dong jangan jadi follower saja, mari kita bikin bisnis media baru. Siapa tahu nanti kita bisa jadi rekanan di lain hari. Oke, salam pengusaha.